Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Segala pujian bagimu, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Segala pujian bagimu, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur sebab Kau besar Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Saat ini kita berbahagia. Amin. Saya undang untuk mari kita semua bangkit berdiri. Kita siap memuji Tuhan lebih lagi. Yang siap menari buat Tuhan, mari angkat tinggi tangan kita. Haleluya. Siap menari buat Tuhan. Amin. Ku berbahagia di dalam Tuhan. Mari menari buat Tuhan. Haleluya. Tangannya diangkat ya Bapak Ibu. Ku berbahagia, yakin teguh. Haleluya. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya. Aku warisnya. Ku ditebus. Haleluya. Ciptaan baru. Rohku. Katakan kita saat ini berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh.
bersyukur Tuhan. Kami telah ditebus oleh darah Yesus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Kembali kita angkat tangan kita bersama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus Selamanya. selamanya. Amin. Haleluya. Aku bernyanyi Yes. bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari jemaat Tuhan, bisa tirukan saya ya. Gerakkan kaki kita. Kita menari buat Tuhan. Haleluya. Saat ini kita berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ayunkan tangan kita, kaki kita. Haleluya. Tangan kita angkat. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berbahagia Tuhan. Haleluya. Mari kita bernyanyi. Haleluya. Amin. Aku bernyanyi Yes. bahagia, Berbahagia dan bersuka citalah di dalam Tuhan. memuji Yesus Haleluya. selamanya. Aku bernyanyi Amin. bahagia, Memuji Yesus. memuji Yesus Selamanya. selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Sekali lagi katakan memuji Yesus. Memuji Yesus Sampai kapan? selamanya. Haleluya. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Katakan kepada saudara kita, memuji Tuhan selamanya. Amin. Amin. Haleluya, beri sukacita satu dengan yang lain. Haleluya. Tuhan kita besar, dulu sekarang sampai selamanya. Puji Tuhan. Amin. Mari bersorak bagi Tuhan. Tuhan kita besar, ya sungguh amat besar. Yes. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Tuhan yang besar, Dialah yang terbesar. Amin. Tuhan kita besar, Dia sungguh amat besar. Benar Yesus kau besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Tuhan yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Yes, amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Bila kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan Tuhan kita besar, Dia sungguh
amat besar. Haleluya. Dia miliki kuasa besar. Dia besar. Dia sungguh besar. Cinta tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Tuhan yang besar. Dialah yang terbesar. Kita percaya kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Hari jemaat Tuhan saja katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Hey ah, haleluya. Yes. Tuhan kita besar ajaib. Amin. Saya lihat. Oke, ada anak muda di tempat ini. Yes. Angkat tangannya. Anak muda di tempat ini. Semangat memuji Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Setiap kita diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya Katakan. sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya.
besar bagiku. Sebab Tuhan sanggup, sebab Tuhan sanggup Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan kudus, kudus diberkati, kudus diberkati, Kudus Amin. dilimpahi, Tuhan sanggup untuk menyediakan. Katakan kudus Diberkati, kudus dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. kudus diberkati Tuhan. Kudus diberkati, kudus dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Kudus diberkati, kudus dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Sudahkah ada yang berkeringat di tempat ini? Haleluya, kopios ya. Puji Tuhan. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kita percaya saat ini kudus diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kudus berkelimpahan. Amin. Amin. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Yes. Haleluya, yes. Puji Tuhan. Mari duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Besar anugerah Tuhan. Melimpah buat saya dan saudara. Bahkan melimpah bagi kota kudus, kota tercinta di mana saat ini kita tinggal. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menaungi, selalu memberkati kota kudus. Karena besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ada sebagaimana Engkau ada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup ya Yesus. Dalam segala kelimpahan Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih. Kami layak untuk melayani Engkau Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu,
besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu. Besar Ya Yesus Tuhan. anugerah-Mu. Melimpah. Terima kasih Yesus. kasih Terima kasih Tuhan. Semakin hari, semakin bertambah. semakin Besar anugerah-Mu Yesus. besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sembah Dia yang hidup. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu yang melimpah buat kami, yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Beri ucapan syukur kepada Yesus karena Dia hidup, Dia yang hidup. Besar anugerah-Mu yang berlimpah atas kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Besar, besar, besar. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Yesus. Besar anugerah-Mu selalu baru. Terima kasih yang besar, Engkau Terima Tuhan kasih yang Yesus. besar. Kami mengucap syukur Hanya Tuhan. Kau Terima Tuhan. kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan katakan. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Sungguh berlimpah Tuhan. Hidup kami berlimpah di dalam-Mu Tuhan. Semakin Besar anugerah-Mu Tuhan. semakin bertambah besar. Yes, melimpah, melimpah buat kami. Besar Saya serahkan Master Yoel. Haleluya. berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan bersama-sama. Besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. angkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan
Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersatu hati di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami malam hari ini. Kami percaya dengan mata iman kami Engkau sedang melawat kami dari depan, tengah, bahkan sampai yang paling belakang. Tuhan tidak melewatkan setiap kami yang hadir malam hari ini. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh datang di bait-Mu. Semua hanya oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terimalah segenap pujian penyembahan yang kami naikkan pada malam hari ini. Yang kami berikan dari hati kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Dan sebentar kami rindu mendengar suara firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, kuasai jiwa kami, lembutkan hati kami, agar firman Tuhan yang ditabur malam hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan yang ditabur pada malam hari ini boleh membawa berkat yang dahsyat dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami yang subur. Sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa.
Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar yang apa hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini, semuanya hanyalah berasal daripada-Mu ya Bapa. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Hamba-Mu tidak mampu berjalan tanpa-Mu. Bekerjalah sekarang ya Roh Kudus. Bekerjalah sekarang. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang luar biasa boleh tengok kanan kiri, muka depan belakang. Katakan kamu anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan kita saudara-saudara. Senang sekali saya Pastor Yoel boleh diberikan Tuhan kepercayaan untuk membawakan firman Tuhan di ibadah doa sekota pada malam hari ini. Saya pertama kalinya untuk ada di tempat ini dalam rangka menyampaikan firman Tuhan, membawa kebenaran firman Tuhan. Ada yang sudah mengenal saya? Boleh angkat tangan yang tahu saya? Ya, oke. Rata-rata jemaat AGCC saja ya yang tahu ya. Tetapi banyak dari saudara-saudara saya melihat belum mengenal saya dan belum mengetahui saya. Oleh sebab itu izinkan untuk saya memperkenalkan diri, sebab seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, nama saya seperti yang saya sebutkan tadi, Yoel Irawan L. Kok nama belakangnya L doang? Itu asli apa lupa? Itu nama saya asli Bapak Ibu. Karena di KTP saya itu memang belakangnya itu cuma L gitu. Itu cerita karena pada waktu menulis di kantor penulisan ya. Namanya apa? Dukcapil ya. Maklum belum menikah Bapak Ibu. Jadi pengetahuannya seperti itu agak berkurang. Agak kurang maksudnya. Di kantor Dukcapil karena terburu-buru. Jadi nulisnya cuma L gitu Bapak Ibu. Nah sama orangnya ditulis juga L. Banyak yang heran, itu beneran? Beneran. Kalau nggak percaya saya kasih tunjuk KTP saya nanti. Ya, jadi nama saya Yoel Irawan L dan saya asli Kudus, lahir tanggal 12 Juli tahun 91. Usia sekarang adalah 32 tahun Bapak Ibu. Sudah kelihatan tua belum? Belum ya? Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang jawab belum, masuk surga semua pasti. Nah, saya juga melayani di gereja Bethel Tabernacle AGCC Jemaat Kota Kudus. Saya sebagai wakil gembala dan ayah saya Pendeta Yohanes Luestian sebagai Bapak Gembala dari gereja kami. Dan saya juga menyelesaikan pendidikan saya S1 di Unika Sugiyo Pranoto Semarang. Saya mengambil hukum Bapak Ibu. Dan untuk S2 saya mengambil teologi di Harvest International Theological Seminary di kota Tangerang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, demikian yang ingin saya sampaikan untuk perkenalan saya. Dan hari ini saya berharap setiap kita kalau nanti kita ketemu, mungkin di jalan, mungkin di mall, mungkin dimanapun kita bertemu, nanti kalau saudara-saudara tahu saya, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk sapa saya. Ya, saya dengan senang hati akan menyapa saudara-saudara balik. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saudara-saudara siap mendengar firman Tuhan? Yang siap, angkat tangan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Memiliki Hidup Berkelimpahan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-16. 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara semua dan saya minta untuk Bapak Ibu Saudara-saudara semua bisa memperhatikannya.
Demikian firman Tuhan. Saya sudah tulis di depan, ya slide-nya. Oke. Ya Tuhan, Tuhan kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah, bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang rindu untuk setiap kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki hidup yang berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Karena mengapa? Karena Tuhan adalah sumber kelimpahan itu sendiri. Nah, dari ayat yang kita baca, kita bisa melihat bahwa di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-16 ini adalah pujian dari Raja Daud, di mana Raja Daud bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena seluruh bangsa Israel berkumpul memberikan persembahan secara sukarela. Ada yang memberikan emas, ada yang memberikan perak, ada yang memberikan cincin, macam-macam saudara-saudara. Uang juga untuk digunakan pembangunan rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika Daud mengumpulkan seluruh orang Israel dan orang Israel memberikan persembahan itu secara sukarela untuk Tuhan, ternyata persembahan yang diterima untuk pembangunan kerajaan Tuhan berlimpah-limpah. Sehingga saudara-saudara, di sini Daud mengatakan bahwa ya Tuhan kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan rumahmu adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Alkitab mencatat bahwa Tuhanlah sumber kelimpahan. Bahwa Tuhanlah yang memberi kepada kita anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, kelimpahan. Kalau saudara-saudara baca di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Nah, jadi dengan sangat jelas segala kekayaan, segala kemuliaan itu hanya berasal dari Tuhan. Nah, sekarang kalau Tuhan kita begitu melimpah harta kekayaannya di surga, berkat-berkatnya begitu melimpah, saya sangat percaya setiap kita anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Dia, pasti hidupnya juga mengalami kelimpahan. Amin. Iya, kalau Tuhan kita berkekurangan, patut kita khawatir dalam hati kita. Dalam diri kita, kita patut khawatir. Lawang Tuhannya aja berkekurangan, gimana umatnya? Tapi kalau segala kemuliaan, segala kekayaan itu miliknya Tuhan, itu punyanya Tuhan, berkatnya melimpah. Saya yakin dan percaya, firman Tuhan mengatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ketika kita datang pada Tuhan, pasti kelimpahan itu dicurahkan dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, yakinlah bahwa engkau bisa mencapai hidup yang penuh dengan kelimpahan. Yakinlah, dan kelimpahan ini di dalam segala aspek, baik dalam keuangan, baik dalam kesehatan, baik di dalam kerohanian saudara-saudara, di dalam segala hal Tuhan ingin kita mengalami kelimpahan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah begini. Bagaimana caranya hidup dalam kelimpahan?
Nah, yang pertama saya merenungkan saudara-saudara, supaya kita bisa hidup dalam kelimpahan, yang pertama adalah jangan jadi orang yang ingin cepat kaya. Ini yang pertama, katakan kanan kiri, jangan pengen cepat kaya. Ayo katakan kanan kiri, saya lihat masih banyak, lihat depan, bengong ya. Terpesona dengan kegantengan saya apa gimana? Ya kan? Katakan kanan kiri dulu sebelum saya lanjut. Jangan pengen cepat kaya. Nah, kalau ingin kaya, boleh gak? Kalau pengen cepet kaya, boleh gak? Sekali lagi saya ulang. Kalau pengen kaya, orang Kristen ya, boleh atau tidak? Sip. Sekarang, kalau pengen cepet kaya, orang Kristen boleh atau enggak? Masih ada yang jawab, boleh. Yang benar yang mana ini? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat ayatnya ini ya. Kejadian 13 ayat yang kedua. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Adapun Abram sangat kaya dan banyak ternak, perak, dan emasnya. Ini ayat favorit orang-orang Kristen. Kejadian 13 ayat yang kedua. Saya ulang sekali lagi. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Saya mau tanya, jujur, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu saat ini ketika saya membacakan ayat ini? Angkat tangan. Pikirannya apa? Harta. Jujur Pak, Tuhan mengasihi Bapak. Luar biasa. Apalagi? Angkat tangan. Halo? Halo? Kalau kita baca ayat ini, jujur di hadapan Tuhan, apa yang ada di kepala kita? Abraham diberkati. Tepuk tangan buat bapaknya dulu. Enggak salah, luar biasa. Terima kasih Pak, sudah menjawab. Yang satu orang lagi, ada yang mau jujur di hadapan Tuhan? Ketika kita membaca ini, adapun Abraham sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Terakhir, apa? Berkelimpahan. Oke, saya rasa semuanya belum ada yang jujur dengan sangat terbuka. Nah, Ibu Gembala saya mengatakan dengan jujur, ketika baca ayat ini kita pikirannya pasti apa? Pengen cepet kah? Pengen kaya raya. Orang kaya kita lihat, kita pengen kayak mereka. Kalau datang ke salah satu bank, kalau datang tempatnya berbeda. Ya kan saudara-saudara? Orang kaya gitu saudara-saudara. Disebut sebagai prioritas. Mungkin kalau kita baca ayat ini yang di benak kita, wah saya pengen rekening saya ada 9 digit, 12 digit. Mungkin lagi kalau kita baca ayat ini kita pengen rumah kita ada 5, mobil kita ada 10, istri ada 1 aja ya. Jangan banyak-banyak, enggak boleh, istri jangan 2 Bapak Ibu ya. Rumah 5, mobil 10, istri cukup 1. Ya jangan 2 gitu, kalau ada yang nyaut 2 tadi bertobat, saya bilang Pak Dono. Ya. Nah saudara-saudara, kebanyakan orang Kristen baca ayat ini pasti pikirannya pengen cepet kaya. Ya di benaknya saya harus kaya, seperti Abraham juga kaya. Nah tetapi yang menarik, saya selidiki ayat ini. Kata kaya itu dari bahasa Ibrani yang disebutkan sebagai kabat atau kabet. Ya jadi bahasa asli dari kata sangat kaya ini pakai bahasa Ibrani yaitu kabat atau kabet yang memiliki arti yaitu orang yang mulia, orang yang terhormat,
Orang yang dihormati dan dimuliakan. Nah sekarang kalau saya ulang dengan pengertian bahasa aslinya ini, berarti sebetulnya ayatnya ini bunyinya begini. Adapun Abraham adalah orang yang terhormat, orang yang mulia, orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, sehingga banyak ternak, perak, dan sampai sini sudah mengerti? Ada perbedaan enggak? Ada perbedaan enggak? Siapa yang jawab ada? Banyak yang jawab yang enggak ada. Loh, pada enggak angkat tangan semua ini? Hah? Ini jangan-jangan saya deg-degan ini. Yang saya sampaikan ditangkap enggak ini Bapak Ibu? Saya harap kita menangkap ya. Dari sini kita mengerti apa Bapak Ibu? Bahwa ternyata untuk menjadi seperti Abraham, banyak ternak, perak dan emas, yang dikejar itu bukan kekayaan. Yang dikejar bukan uang. Nah ini perhatikan baik-baik. Orang Kristen salahnya di sini. Mereka pengen hidup kelimpahan, tapi hidupnya hanya mengejar duit. Ya hari Minggu ayolah ke gereja. Ini kan sudah wayahnya ke gereja. Aduh gak bisa. Aku ini masih sibuk loh, kejar target. Ya ayo kita ikut doa sekota. Malam ini loh, luangkan waktu buat Tuhan. Aduh gak bisa ini, pesanan masih banyak. Karena apa? Mikirnya supaya dapat uang banyak. Apalagi kalau udah ditegur hamba Tuhan, mungkin Pak Dono, dikatakan gini, ayolah ke gereja, udah lama kamu gak lihat ke gereja. Oh Pak, saya kan bekerja ini juga bekerja untuk Tuhan. Pakai alasannya rohani. Saya ini cari uang juga, cari uang untuk Tuhan. Alasannya rohani. Padahal Bapak Ibu, sebetulnya enggak begitu. Orang kalau pengen hidupnya kelimpahan, yang dikejar jangan uang. Ada pepatah dunia mengatakan, uang semakin dikejar semakin lari. Tapi perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika kita mau mengejar kemuliaan, kehormatan, maka saya yakin dan percaya, uang itu yang akan mengejar setiap kita. Amin. Kalau kita mengejar kemuliaan, kehormatan, sebetulnya kita sedang mengejar apa Bapak Ibu? Sebenarnya kita itu sedang mengejar yang namanya kebenaran. Amin. Masalahnya orang Kristen, anak-anak Tuhan banyak sekali pengen kaya, caranya banyak gak benar. Mohon maaf. Ya, banyak caranya gak benar. Sikut sana, sikut sini, tipu sana, tipu sini, ya kan? Banyak cara-cara yang digunakan, ini beneran anak Tuhan enggak? Saya pikir dulu, sampai sebegitunya Pak. Nah, tapi kalau kita mau cari kebenaran, kita cari kekayaan lewat jalan yang benar, Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan ke dalam hidup kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kita pengen hidup kelimpahan, ayo jangan pengen cepat kaya. Karena orang yang cepat kaya itu pasti yang dikejar cuma uang. Gitu. Pengen kaya boleh, pengen cepat kaya gak boleh. Ya, mari kejarlah kebenaran. Kalau kita kerja yang benar. Kalau kita bisnis yang benar. Amin. Nanti Bapak Ibu akan lihat berkat Tuhan akan dilimpahkan. Mungkin saudara ngomong, itu teori. Indonesia prakteknya. Kalau gak curang, gak kaya. Bapak Ibu lihat, perhatikan ayat ini. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat.
Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kalau kita mau benar, orang yang dapat dipercaya itu kan orang yang benar. Ya kan? Tuhan yang berjanji, kita ini pasti akan mendapat banyak. Yang ngomong Pastor Yoel atau firman Tuhan? Firman Tuhan, bukan saya Pak Bu. Kalau kita benar, cara-cara kita benar bisa dipercaya orang. Ya datang kerja tepat waktu. Bayari karyawan mungkin yang bisnis ya, bayarannya juga lancar. Lalu kita kerja dengan jujur, integritas. Maka ini loh, ujungnya kita pasti dapat banyak berkat. Tapi kalau orang-orang yang curang, orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang pakai cara-cara yang gak baik, ujungnya itu apa? Kehancuran. Nah sekarang Bapak Ibu, yang kedua bagaimana cara hidup dalam kelimpahan. Yang kedua, kalau kita ingin hidup dalam kelimpahan, maka jangan ingin memuaskan diri sendiri. Katakan kanan kiri, ayo jangan ingin memuaskan diri sendiri. Nah, kita baca ayatnya, Amsal 28 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berfirman, orang yang kikir memburu kekayaan, tidak tahu bahwa kemiskinan bakal menimpanya. Ini saya ambil dalam terjemahan AVB, saudara-saudara. Sekali lagi saya ulang, orang yang kikir memburu kekayaan, tapi tidak tahu bahwa kemiskinan bakal menimpanya. Kikir menurut KBBI itu diterangkan dengan arti terlampau hemat memakai harta bendanya. Bahkan kalau dalam bahasa Arabnya saudara-saudara ya, kikir itu maksudnya apa sih? Orang yang kikir adalah orang yang sengaja menahan hartanya untuk dibagikan kepada orang lain. Itu orang kikir Bapak Ibu. Ya. Nah, yang harus kita ketahui adalah begini. Orang yang kikir atau orang yang pelit tidak akan menerima berkat Tuhan. Karena Tuhan hanya mau melimpahkan berkatnya kepada orang-orang yang murah hati. Ada pepatah dunia yang mengatakan bahwa memberi tidak akan membuat kita menjadi miskin. Dan saya setuju banget sama ayat ini. Setuju banget dengan ayat ini. Dengan pepatah ini. Karena apa? Karena saya sudah membuktikannya. Saya dari kecil, maklum, anak pendeta, anak hamba Tuhan. Itu selalu dididik untuk apa? Memberi, menabur. Selalu saudara-saudara. Walaupun kalau saya boleh buka-bukaan, kula nuwun Bapak Ibu, mamah saya orang tua, ya, papa saya juga. Saya dari kecil gak pernah dikasih uang yang berlimpah. Ya namanya hamba Tuhan. Saya gak punya uang yang banyak. Tetapi dari kekurangan yang saya alami, saya belajar untuk memberi orang lain. Saya belajar untuk menabur buat orang lain. Bahkan sampai detik ini Bapak Ibu, itu tetap saya lakukan. Karena saya tahu, kalau kita memberi orang, sebetulnya kita tuh tidak sedang kehilangan uang kita. Pertanyaannya, mengapa orang itu kikir? Karena mereka punya kesalahan konsep dalam pikirannya. Mereka berpikir bahwa saat saya memberi orang itu, uang saya hilang. Barang saya hilang, dipek sama dia. Padahal enggak. Ketika kita memberi buat orang lain, ketika kita murah hati buat gereja, itu bukan masuk sebagai pengeluaran Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan ya. Di hadapan Tuhan bukan sebagai pengeluaran. Tetapi di hadapan Tuhan itu sebagai taburan.
Di mana ketika kita mengeluarkan uang kita di mata Tuhan itu seperti seorang petani yang menabur benih. Menabur benih. Ada saatnya benih yang kita tabur nanti akan tumbuh. Enggak sehari semalam Bapak Ibu. Nah masalahnya orang pikirannya kalau saya menabur, hilang. Ada yang sedikit rohani, saya menabur, pasti saya akan diberkati. Tapi dintenteni kok ora balik-balik iki taburanku. Lama-lama males nabur. Padahal untuk urusan pertumbuhan taburan kita atau buahnya taburan kita itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam perjanjian baru, yang menanam, yang menabur sama yang memberi pertumbuhan, itu beda-beda bagiannya. Nah yang memberi pertumbuhan itu hanya Tuhan. Kita menanam, menabur, nyiramin, yang memberi pertumbuhan bukan kita tapi Tuhan. Nah orang kikir enggak tahu ini. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita punya konsep yang berbeda malam hari ini. Jangan sampai ketika kita mau memberi buat orang lain, ketika kita ingin memberi buat gereja, pikiran kita aduh duitku hilang, aduh duitku kurang. Enggak. Ada salah satu cerita dari seorang teolog yang luar biasa bernama John Wesley. Dan ini orangnya seperti ini, ya John Wesley. Nah dia pertama kali bekerja digaji 30 pound sterling. Nah setelah dia mendapat gajinya, dia mulai mengkalkulasi kebutuhan hidupnya untuk selama sebulan. Dan apa yang terjadi ketika dia menghitung, muncullah angka sebesar 28 pound sterling untuk hidup dia selama 1 bulan. Ketika dia mendapat 30 pound sterling, dia berkata, oke, saya akan habiskan 28 pound sterling saya untuk kebutuhan saya dan sisanya saya akan berikan kepada orang yang membutuhkan. Tahun depan Bapak Ibu, John Wesley ini diberkati Tuhan, gajinya naik dari yang 30 pound sterling menjadi 60 pound sterling. Dan yang luar biasa, John Wesley bilang begini, Tuhan terima kasih gajiku sudah naik, tapi saya tahu setelah saya hitung-hitung, kebutuhan saya untuk hidup selama sebulan tetap 28 pound sterling. Jadi Tuhan, saya mau hidup dari 28 pound sterling ini. Dan sisanya, yaitu sebesar 32 pound sterling, saya akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya akan berikan kepada gereja. Yang luar biasanya lagi Bapak Ibu, tahun berikutnya gajinya naik jadi 90 pound sterling. Dan di saat itu dia katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat berkat, buat gaji yang semakin naik ini. Aku bersyukur kepadamu, tapi aku tahu Tuhan, hidupku cuma butuh 28 pound sterling. Sehingga dari gajiku ini, 90 pound sterling yang sekarang saya terima, saya akan tetap pakai 28 pound sterling untuk kehidupan saya. Dan sisanya sebesar 62 pound sterling akan saya tetap bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah contoh yang luar biasa. Di mana John Wesley memberikan kita teladan untuk kita tidak menjadi orang yang kikir, yang pelit. Bahkan John Wesley juga mengajarkan kita untuk apa? Ketika pendapatan kita naik, pengeluaran kita jangan ikut naik. Yang dinaikkan bukan pengeluarannya, tapi pemberiannya, tapi taburannya yang naik. Ini yang membuat dia hidupnya terus naik, berkelimpahan. Nah, orang Kristen zaman sekarang salah. Gajinya naik, gaya hidupnya ikut naik, ya kan? Dulu mungkin gajinya, maaf nih ya kalau ada yang persis, ini tidak bermaksud menyinggung. Mungkin dulu gajinya masih 1 juta ya, HP-nya mungkin masih Asia, ya kan?
beli nomornya perdana yang paket telepon paling murah. Begitu naik gajinya udah 5 juta, naik lagi HP-nya ganti juga. Ganti mulai Android. Begitu naik Tuhan berkati gajinya udah sampai 50 juta katakanlah gitu. HP-nya naik lagi jadi iPhone 15 Pro Max. Ya kan saudara-saudara, lagi viral itu HP. Iya, gaya hidupnya naik, gajinya naik, gaya hidupnya ikut naik. Tapi yang jadi pertanyaannya, maaf banget, saya harus katakan di mimbar ini, pemberiannya naik gak? Nah ini kalau dibahas agak sebel sih sebenarnya. Tuhan yang sebel bukan saya ya. Iya, setelah gajinya dulu 1 juta HP Asia, persembahannya 5.000 ya kan. Naik lagi jadi 5 juta, HP-nya Android, persembahannya 5.000. Naik lagi jadi 50 juta, HP-nya iPhone 15 Pro Max, persembahannya 5.000. Kalau ditanya, kamu ngasih persembahan kok gak berubah? Sama seperti Tuhan, tidak pernah berubah. Rohani banget saudara-saudara alasannya ya. Aduh, ini yang sedih bukan saya, Tuhan yang sedih. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Hiduplah menjadi berkat. Karena kita dipanggil yaitu untuk diberkati dan menjadi berkat. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ini ayat yang sangat indah. Firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, atau saya ganti dengan ada yang kikir secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kalau kita menabur buat orang, justru kita tuh akan tambah kaya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita nabur untuk orang, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, kita akan tambah, bukan cepat. Nah, ngerti ya bedanya ya? Jadi jangan sampai kita salah lagi mikir, nabur supaya cepat kaya. Waduh Pak Bu, itu mah dukun. Ya, Anda ke dukun sana datang digandakan uang, nah itu bisa Pak Bu, tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu nangis karena ketipu. Ya, enggak pernah ada dukun saya lihat bisa menggandakan uang, banyakan penipuan. Oleh sebab itu ini perhatikan, tambah kaya bukan cepat kaya Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu hari ini mari Bapak Ibu, kalau kita tahu diri kita ini, oh iya ya, persembahan saya dari dulu sekarang dan selama-lamanya kok tetap sama ya. Mulai hari ini ayo ubah, naikkan nominal persembahan kita. Sesuaikan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Jangan hitung-hitungan. Sama Tuhan kok hitung-hitungan. Maaf, kalau kita dikasih oksigen ini ya, kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita tuh gak bakal mungkin lah bisa bayar itu untuk Tuhan, gak mungkin. Apalagi kalau kita lihat Tuhan sudah mau mati menebus dosa kita, memberikan nyawanya untuk setiap kita. Kalau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan, wah Bapak Ibu, berkat itu enggak mengalir. Tapi kalau kita murah hati, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, berkat pasti dicurahkan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara hidup dalam kelimpahan? Yang ketiga, supaya kita hidup dalam kelimpahan, ya caranya adalah ini. Jangan hidup jauh dari Tuhan. Ini yang paling penting. Tadi 1, 2, 3 itu penting semua sebetulnya. Tapi ini jangan dilupakan. Karena Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 firman Tuhan berkata,
Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 139 ini disampaikan oleh Daud, di mana kita bisa melihat bahwa Daud adalah raja yang menurut saya paling hebat dalam sejarah orang Israel. Saya katakan seperti itu karena dari sejak dia ada, lahir, bertumbuh besar, bahkan sampai matinya, hidupnya itu sangat luar biasa. Bahkan sampai detik ini, kalau kita lihat Israel, benderanya itu pakai apa? Logo bintang Daud. Begitu luar biasa, begitu hebat. Bahkan sampai abad ini Bapak Ibu, masih dikenang orang. Ya. Nah pertanyaannya, mengapa Daud bisa hebat? Mengapa Daud sudah ribuan abad kok sampai sekarang itu masih dikenang orang? Karena simple. Karena Daud hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat ini adalah ucapan yang disampaikan dari orang yang memang benar-benar melekat banget sama Tuhan. Coba perhatikan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ini bahasa orang yang benar-benar dekat sama Tuhan. Saya sangat yakin dari cara ngomongnya Daud itu loh, kelihatan. Kalau Daud nggak dekat sama Tuhan, Tuhan paling ngomongnya begini, Tuhan saya mau tidur, amin. Tuhan sebentar saya mau berangkat kerja, amin. Tuhan sebentar saya mau bisnis, amin. Tuhan saya mau makan, amin. Orang yang gak dekat dengan Tuhan, kalau ngomong sama Tuhan, beda dengan orang yang dekat sama Tuhan. Nah ini loh Bapak Ibu, yang membuat orang hidupnya jadi berkelimpahan. Bukan hanya di dalam berkat keuangan, tetapi di dalam seluruh hidupnya, Daud ini dipenuhi kelimpahan. Yang menarik, Daud sempat jatuh dalam dosa. Kita tahu semua itu. Tetapi kalau dekat sama Tuhan, Tuhan lupakan setiap dosa dan pelanggaran. Begitu juga dengan kita. Kita kalau dekat dengan Tuhan, kita pasti mengalami kelimpahan. Tapi ada saatnya kita pasti bisa jatuh ke dalam dosa. Karena Daud aja yang nabi masih bisa jatuh dalam dosa, apalagi kita manusia biasa, sangat rawan jatuh dalam dosa. Nah yang luar biasa, kelimpahan itu tidak akan diambil Tuhan dari hidup kita. Kalau kita apa? Mau dekat kepada Tuhan. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, bisa kita jatuh dalam dosa. Bisa mungkin kita salah. Mungkin tadi seperti katakan Tuhan, aduh selama ini aku bisnis selalu nipu orang. Aku selama ini kerja gak pernah segenap hati, aku kerja asal-asalan. Kalau hari ini kita mau bertobat di hadapan Tuhan, lalu kita mau mendekat di hadapan Tuhan, seperti Daud, hidup kita akan berlimpah-limpah. Nah, Yohanes 10 ayat 10, ayat yang terakhir, firman Tuhan berkata, ini ayat yang sangat indah. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan datang dalam hidup kita, Dia datang bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk mencuri harta kita, bukan. Itu kerjaannya setan. Tuhan datang dalam hidup kita, Tuhan katakan supaya kita punya hidup. Dan bukan cuma itu, ditambahi ekstra, ada ekstra di sana. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang luar biasa. Jadi jangan pernah kalau kita ke gereja lalu kita merasa, aku ke gereja duitku malah entek. Ya toh? Maaf ini saya ngomong. Jadi jangan lagi ke gereja ngomong, aduh aku ke gereja kok duit ay. Yang paling parah, paling rohana, aku ke gereja ki entuk opo? Saya ke gereja dapat apa? Loh, kalau saudara-saudara ke gereja, saudara-saudara sedang dekat sama Tuhan loh. Dan Tuhan yang jamin, engkau akan hidup, tapi ditambah ekstra, bukan cuma sekedar hidup. Ada berkat yang melimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kalau ke gereja harus semangat. Mulai hari ini. Ke gereja tahu, oh ini rumah Tuhan. Ini bait Tuhan, ada berkat yang melimpah. Jangan, wah kok cepet dino minggu yo. Aduh dompet tipis lagi. Gak iso ngasih buat Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum bisa ngasih buat Tuhan, gak apa-apa. Tetap ke gereja. Jangan gak bisa ngasih buat Tuhan lalu, ya udahlah lebih baik aku gak ke gereja daripada gak ngasih buat Tuhan. Kelihatannya rohani, tapi salah. Justru engkau kekurangan itu datang aja ke gereja minta Tuhan berkat. Belum bisa ngasih gak apa-apa. Karena di gereja kan gak dipaksa toh ngasih persembahan. Ya jangan merasa, aduh Tuhan gak punya uang ini alasannya. Padahal ujung-ujungnya males lunga gereja. Itu ujungnya itu. Yang rugi pendetanya atau jemaatnya? Nah yang rugi jemaatnya. Pendetanya malah makin diberkati. Ya, hidupnya pendeta di gereja terus kok. Ya toh, makanya berkatnya gak mandek-mandek. Ya kan? Saya saksikan sendiri. Hamba-hamba Tuhan selalu diberkati Tuhan karena hidupnya dekat dengan Tuhan. Begitu juga jemaat Tuhan. Setiap jemaat Tuhan pasti bisa diberkati Tuhan apabila mau hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita kalau ingin hidup dalam kelimpahan, jangan ingin cepat kaya. Boleh kaya, jangan ingin cepat kaya. Yang kedua, jangan ingin memuaskan diri sendiri. Jadilah berkat buat orang lain, buat gereja. Apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Dan yang terakhir adalah jangan hidup jauh dari Tuhan. Justru semakin kita enggak punya uang, semakin kita harus rajin ke gereja. Tuhan Yesus berkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan berdoa. Akhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami tahu firman-Mu itulah yang menjadi pegangan hidup kami. Dan ajar untuk kami mempercayai firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itulah kebenaran dan jalan. Bantu kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat menangkap pesan firman-Mu malam hari ini. Agar hidup kami semakin hari boleh semakin melimpah. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ampuni kalau seringkali kami tidak mempercayai janji-janji-Mu. Ampuni kalau seringkali kami meremehkan
perkataan firman-Mu. Padahal kami tahu perkataan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami tahu perkataan-Mu ya dan amin. Tetapi perkataan-perkataan dunia yang malah seringkali kami lebih dengar. Perkataan-perkataan dunia ini yang sering kami masukkan dan lakukan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Malam ini kami rindu menjadi orang-orang yang tidak ingin cepat kaya. Kami rindu untuk jadi orang yang dapat dengan murah hati menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama. Dan kami rindu untuk tetap hidup dekat dengan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu terdapat berkat-berkat yang luar biasa. Ubahkan kami. Ubahkan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan malam hari ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami yang mendengarnya. Dan hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus terus berbicara dalam hati, pikiran setiap jemaat Tuhan yang hadir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dono. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti kita akan menyanyi musim akan selalu berganti. Saya undang Ibu Kristina dan Ibu Yosepin Liliani. Bapak Ibu kalau mau berdiri monggo, mau tetap duduk silahkan ya, kita satu hati di dalam doa. Kali ini yang berdoa adalah ibu-ibu. Musim akan selalu berganti. Yesus selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang memelihara kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih karunia yang kau berikan kepada kami. Seperti kau menolong suami istri Miharsodono. Demikian juga umatmu
Engkau pelihara, Engkau menjaganya satu persatu. Kami bersyukur kepadamu. GKI Elim masih melaksanakan amanat dari Ibu Gembala untuk mengumpulkan para pendoa dari berbagai gereja untuk berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu. Engkau masukkan kami dalam bilangan para pendoa ini. Bawa lagi ya Tuhan, kami setiap perjumpaan 2 bulan sekali, kami bersama-sama memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Seperti Engkau menolong kami ya Tuhan, tahun-tahun kemarin. Demikian juga Engkau menolong kami di tahun-tahun yang akan datang. Tuhan pelihara, Tuhan memberkati semua. Terima kasih, kami sekarang mengangkat tangan kami. Kami berkati gereja GITC, kami berkati gereja GKJ, kami berkati gereja GKMI, Rayon 1, kami berkati gereja Rayon 2, kami berkati GKMI Tanjung Karang, kami berkati untuk GITC di Bulog, GBI Tanjung Rejo, GPT. Tuhan, hamba-hambamu Engkau berikan kekuatan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kau berkati, Engkau cukupi dengan berlimpah-limpah. Tambahkan karunia-karunia Roh Kudus bekerja atas hamba-hambamu ini. Engkau yang sangat mengasihi anak-anakmu, Engkau memanggil mereka setia. Terima kasih, berikan kekuatan, tidak terombang-ambing dengan keadaan dunia. Biarlah kami hamba-hambamu tidak terpikat dengan kekayaan dunia. Yang penting setiap hari ya Tuhan, Engkau memelihara kami, Engkau mencukupi kami. Engkau yang dapat memberikan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih, termasuk gereja-gereja yang lain semua diberkati. Gerejanya Pak Denny, gerejanya semuanya Tuhan yang hamba-Mu lupa, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan Yesus turun ke atas hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada di Kota Kudus. Terima kasih. Jauhkan Kota Kudus dari bencana alam. Kota Kudus adalah kota Yesus hadir. Kota Kudus adalah kota Yesus hadir. Karisidenan Padi adalah karisidenan Yesus hadir. Kami mohon kepadamu, berkati gembala-gembala Tuhan, supaya mereka tidak menutup diri, tidak membangun tembok pemisah. Oh, baik itu gereja yang besar, jemaatnya yang besar, mereka tetap bersatu, saling bergandeng tangan, meninggikan Engkau. Tuhan, kami mohon kepadamu, malaikat-malaikatmu berpagar rapat atas Kota Kudus, mengelilingi Kota Kudus. Tidak ada demo, tidak ada huru-hara. Kami lepaskan berkat Tuhan atas desa-desa yang ada di 9 kecamatan. Berkati Bupati Kudus, berkati DPRD, berkati Kapolres, semuanya ada di dalam perlindungan. Engkau selalu mengadakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Diberkati pertanian, diberkati perikanan, diberkati peternakan, semua
jauhkan dari mara bahaya. Anak-anakmu yang ada di Ratamu juga Tuhan, pertaniannya menghasilkan berlimpah-limpah. Terima kasih, kami sayang kepada gereja di Ratamu. Tuhan, Kau memberkati gereja Ratamu yang setia datang ke tempat ini. Dari takau sekorea lah sekarang ketolong hamba-Mu Pak Puji yang sakit Engkau juga sembuhkan dengan bilur-bilur. Tuhan, pertanian anak-anak-Mu selalu sukses. Amin. Amin. Terima kasih. GITC Karangrowo, GKMI Jekulo, GKMI Undaan, GKMI Kaliwungu, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang belum memiliki pasangan. Tuhan, Kau berikan pasangan yang takut akan Engkau, pasangan yang takut akan Engkau. Tiap hari hamba-Mu menangis untuk adik-adik kami. Kami mohon kepadamu, jangan sampai mereka keluar dari hadirat-Mu. Jangan sampai mereka salah di dalam memilih pasangan hidup. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu limpah atas kami. Berkati juga GKI Elim Gereja Katolik, GSJP tempatnya Mas Denny. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang setia. Mereka bergandeng tangan ya Tuhan. Hamba-Mu ini bergandeng Tuhan. Tidak merasa aku lebih, tidak merasa aku miskin, tidak merasa kekurangan. Mereka saling menguatkan dan saling memelihara kasih persaudaraan. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu melimpah. Natal di gereja-gereja Tuhan, Engkau memberkati dan hanya Engkau mencukupi. Engkau yang dapat memberikan jauh lebih besar dari apa yang mereka doakan. Terima kasih Tuhan mencukupi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya minta jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngantuk ya. Kita fokus sama Tuhan. Ya, karena peperangan ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh yang ada di udara. Bapak di surga, kami mengucap syukur Bapak untuk apa yang sudah Kau sediakan bagi kami semua. Untuk setiap kekuatan, kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami. Sehingga sampai saat ini kami ada karena semua kemurahan-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Kau berikan kepada kami. Itu semua karena anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, darah-Mu Bapak, darah-Mu Yesus membungkus kami semua, seluruh keluarga besar kami, seluruh anak-anak kami yang ada di luar kota dibungkus dengan kuasa darah Yesus HaMasiah. Apapun dimanapun berada ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus HaMasiah, dan kami semua ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus HaMasiah. Bapak, Kau ampuni bangsa dan negara kami Tuhan. Takkan ampun kepadamu Bapak. Ampuni Bapak, ampuni Bapak, ampuni dari kepala pemerintahan sampai yang ke bawah Tuhan. Kau ampuni semuanya. Kau ampuni seluruh bangsa kami Tuhan. Kau ampuni Tuhan, Kau ampuni ya Bapak, Bapak. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah di atas segala Allah. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mendatangkan mendatangkan teror-teror, yang ingin mendatangkan demo-demo yang ada di Indonesia ini, apapun bentuk rupamu,
kami tolak Ya, dalam tolak nama dalam Yesus nama Hamasia. Yesus. Kami hancurkan setiap Hancurkan dalam nama kuasamu, Yesus. apapun bentukmu hancur lebur di Hancurkan dalam nama Yesus Hamasia. Kau dalam tidak nama bisa Yesus. ada di dalam Ya. bangsa dan negara kami yang kami kasih Ya. ini. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi ada pemilu Tuhan, bulan Februari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan. Amin. Engkau turun tangan Tuhan, Kau beri Amin. pada kami Amin. seorang pemimpin yang mengasihi Engkau. Amin. Puji Seorang Tuhan. pemimpin yang adil Yes. kepada kami sebagai Amin. Puji Tuhan. minoritas Bapa. Kau berikan kepada kami pemimpin seperti hati Daud ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan, kami katakan dalam nama Yesus Hamasia, tidak ada kekacauan, Ya. tidak ada pertumpahan Yes, darah, amin. tidak Ya, ada Bapa. kematian massal. Di Nah, dalam Yesus. nama Yesus Dalam Hamasia, nama kami Yesus. hancurkan sekuasa-kuasa Ya, itu. dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus Dalam Hamasia, kami nama Yesus. hancurkan semuanya. Di dalam nama Dalam Yesus nama Hamasia, Yesus. Kau tidak bisa untuk mencengkeram bangsa dan negara kami melalui kekacauan. Tidak ada ISIS tidak bisa masuk ke dalam bangsa dan negara Dalam nama kami. Yesus. Karena negara kami adalah NKRI harga mati. Ya. Di dalam namamu kami Dalam mengucap nama syukur Yesus. Tuhan. Karena negara dan bangsa kami Haleluya. Engkau hadir di negara kami Tuhan. Amin. Karena Engkau hadir, namamu ditinggikan, Yes, dimuliakan. amin. Dan Puji setiap Tuhan. lutut akan bertelut, setiap lidah akan Yes. mengaku Engkau Yesus sebagai Amin. satu-satunya Haleluya. Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Kedar dan Nebayot akan berhimpun di bawah kakimu Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mendatangkan kekacauan, mendatangkan bencana alam dari Sabang sampai Merauke, apapun bentukmu, rupamu, kami tolak dalam nama Yesus Hamasia. Kami hancurkan kuasamu. Kau tidak bisa untuk mendatangkan bencana di dalam negara kami. Apapun bentukmu, hancur lebur di dalam nama Yesus Hamasia. Bapa, minta Kau kirimkan berpuluh-puluh, berjuta-juta pasukan malaikat untuk menghalau bersih Ya. dari bumi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Awan gelap disapu bersih dengan pasukan malaikatmu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, atmosfer negara kami, atmosfer dari bangsa Indonesia ini, atmosfer penuh dengan kemuliaan-Mu. Terang Amin. kemuliaan-Mu mengalir saat ini juga. Mengalir. Amin. Kami percaya Yes, Tuhan, haleluya. api-Mu Puji saat ini juga mulai mengalir dari desa-desa, pulau-pulau, Ya, Yesus. semuanya. Kau landa dengan api-api-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai anak-anak-Mu yang ada di desa-desa, di kota-kota untuk memberitakan nama-Mu Tuhan. Hanya Haleluya. Engkaulah juru selamat kami yang luar biasa. Hanya Engkaulah penebus kami yang hidup. Tidak ada Allah lain yang kami percaya, hanya Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kemakmuran yang dari Engkau Amin. terjadi untuk bangsa dan negara kami. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada pertanian yang gagal, tidak ada panen yang gagal. Yes. Semuanya subur, semuanya Yes, panen amin. berlimpah-limpah, Amin. berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tidak Tuhan. ada rakyat yang kelaparan, Ya, tidak Tuhan. ada yang kelaparan, tidak ada Haleluya, yang Yesus pengangguran. baik. Semuanya Tuhan, semuanya mendapat pekerjaan semuanya Tuhan. Amin. Karena kami percaya Indonesia Kau lawat saat ini juga. Amin. Kami percaya Haleluya. Indonesia ada dalam rencana-Mu Yes, dan rancangan-Mu amin, amin, Bapa. puji Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu, rancangan-Mu untuk masa Amin. depan Indonesia adalah masa depan yang Haleluya. penuh dengan pengharapan. Amin, Terima puji kasih Tuhan. Bapa. Kami serahkan bangsa Terima negara kami ke kasih. dalam tangan kuasa-Mu. Yes. Dan saat ini juga para malaikat-Mu sudah Puji Tuhan. berkemah Amin. dari Sabang sampai Merauke. Amin. Berkemah Tuhan. Terima Amin, kasih Tuhan. amin. Jauhkan dari yang jahat Bapa. Ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau lindungi Pak Jokowi Ya. sampai masa selesainya jabatannya Tuhan. Kau lindungi Pak Jokowi dan keluarganya. Berikan hikmat-hikmat-Mu Tuhan. Bukan hikmat manusia tapi hikmat manfaat dari Engkau Bapa. Terima kasih roh-roh perdukunan apapun yang hendak roh-roh perdukunan yang hendak mengacau balokan pemilu ini kami tolak dalam Ya, nama tolak Yesus. dalam nama Yesus. Kami hancurkan roh perdukunan, Dalam nama apapun Yesus. sihir-sihir kami hancurkan Ya. semuanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Hamasia. Yesus. Bakar semuanya, bakar. Kau tidak Ya, ada Bapa. tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Yesus Kristus. Ya, Yesus. Hanya kuasa-Mu Bapa. Dan kami lemparkan semuanya masuk ke dalam jurang maut di dalam nama Yesus. Dalam nama Hamasia. Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mendatangkan sakit penyakit, dengar Kau iblis, Kau ingin mendatangkan sakit penyakit, wabah-wabah dari nyamuk atau dari apapun, dari penyakit sampar apapun, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Kami hancurkan Kau dalam nama Yesus. Bakar semuanya, bakar dalam nama Yesus. Ya, Yesus. Kami percaya Tuhan,
Darahmu terus menopang kami. Darahmu terus memproteksi kami. Tidak ada kuasa apapun yang mempan terhadap kami, karena darahmu terus menopang kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ibu-ibu, silakan kembali di tempat. Bapak Ibu, selama 1 tahun ini kan tiap 2 bulan kita kan 2 askota yang melayani kan dari gereja-gereja yang ada di Kudus dengan model-model ibadah yang dimiliki. Malam ini dari GBT ya. Tadi ada lagu yang menjadi kesukaan Bapak Gembala saya, Pak Roni ya, lagu. Tapi lagunya tadi dibuat reggae ya. Ku berbahagia dan wah, kita bisa menari-nari ya. Baru bagi kami itu. Karena yang 1 tahun ini sudah dari luar, nanti kita akan ketemu lagi tanggal 15 Januari 2024. Nanti yang melayani dari kami ya, dari GKI Elim, dari tim GKI Elim. Tapi yang sudah datang ya jangan datang pas pelayanan saja, tapi bisa datang bersama-sama ya, Mbak Evi ya, Mbak Evi dan teman-teman bisa datang lagi nanti biar Tuhan memberi kami hikmat acaranya bagaimana. Yang jelas doa sekota tanggal 15 Januari 2024. Kemudian yang kedua, ini biasanya nih direkam. Kalau ada yang membutuhkan rekamannya nanti bisa hubungi saya. Apalagi firman-Nya ini walaupun masih muda. Saya ingat omongannya Paulus kepada Timotius, jangan kau mau direndahkan karena engkau masih muda ya toh. Nah ini firman-Nya ini bentuknya pengajaran loh, ini bisa diulang lagi. Loh semudah itu kok diurapi Tuhan. Ya, saya tidak tahu kalau saya digerakkan untuk menghubungi, kok tidak menghubungi Bapak tapi menghubungi si ini ya toh. Ya memang Bapak saya hubungi, tapi tadi orang tua pasti senang sekali. Wih anakku iso nyampe ke firman Tuhan, itu juga berdarah-darah, itu air mata yang dipersembahkan. Ya, jadi bisa minta ke saya, bisa dipelajari kembali. Kalau katanya kan seperti domba kalau makan rumput itu kan langsung ditelan. Ya, setelah itu setelah sore dia mau bubuk, domba mau bubuk ya, dombanya mau bubuk, dikeluarkan kembali, dikunyah lagi, dipelajari. Ya jangan ya memang yang bicara masih muda, tapi yang kita yakini itu ya sabda firman Tuhan yang disampaikan, dan itu mengubah pola pikir kita, pola paradigma kita ya, dibuka lagi. Dan ini hari-hari anugerah ya. Di sini juga di Elim ada yang pengkhotbah muda juga ya. Saya rindu itu bisa bersama-sama begitu loh. Yang junior sama yang senior itu kumpul bersama-sama, bergandeng tangan bahu-membahu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, jadi Kudus ini itu tiap 1 tahun sekali di tanggal 27 Desember itu melaksanakan Natal di namanya Natal dulu BKG, Natal Bamak. Kali ini diserahkan ke API. API itu ketuanya Pak Sriono lah, kami ini termasuk pengurusnya. Mas Denny juga itu termasuk pengurusnya. Yang mau saya sampaikan itu begini, untuk seksi-seksi itu ditulis ada seksi doa. Ditulislah nama Pendeta Miarsodono dan Pendeta Yohanes Lohistian. Jadi orang-orang tua ini diberi tugas untuk bagian apa? Doa. Lah saya sadar kanan kiri saya ini, belakang depan ini ada keluarga doa sekota. 1, ada lagi keluarga lembah pujian, banyak lagi lah, mesbah-mesbah pribadi, mesbah keluarga, tolong dibawa dalam doa. Supaya kurang lebih 1000 orang yang datang itu pakai geraha mustika. Ini kalau ketua panitianya datang pasti senang dengan pengumuman saya. Nanti akan saya kirimi ini hasil rekaman ini ya. Untuk kali ini yang jadi ketuanya Pak Pendeta Yonatan dari GIA. Indah sekali ya. Jadi dibawa di dalam doa,
terutama itu tentang cuaca. Nah, yang saya sampaikan juga kaitannya dengan uang tadi, ini panitia ngebut juga cari dana. Barangkali ada yang tadi sesuai yang disampaikan oleh Kak Yoel, ya. Pak Dono, saya mau terlibat salah satu sponsor. Hubungi Kak Yoel atau hubungi saya, ya. Nanti supaya berlimpah-limpah. Setiap selesai Natal selalu ada tabungan untuk Natal berikutnya. Jadi kesannya itu tidak minta-minta kepada pemerintah terus, ya. Karena kalau minta pemerintah itu selalu ada aturan-aturannya. Wah, tahun ini tidak bisa menerima, tidak bisa menerima karena baru tahun 2024. Saya itu sampai ngomong sama Pak Bupati loh. Waktu tim ketemu saya ngomong, Pak, wis toh Pak, ora utuh enggak apa-apa. Dikasih lah Pak. Kita kesana enggak minta-minta. Sebab selama ada Natal bersama itu saya selalu dilibatkan jadi panitia. Dan itu tidak pernah kosong. Tapi 2 tahun ini kosong loh saya ngomong gitu. Pak Bupati ini kan Pak PJ. Loh saya ngomong ini, berani ngomong ini karena kami menghadap beliau. Tolong Pak dikasih. Ya, memang kami sumber dananya dari jemaat, dari gereja, dari beberapa sponsor. Ya tolong Pak seadanya lah. Mau dananya kok berlimpah. Loh Bapak kok tahu? Ya saya tahu diberitahu dari teman-teman dewan, saya bilang begitu. Nah ini saya sampaikan kepada teman-teman ini dan sudah melengkapi tadi, sudah disampaikan. Jadi dengan mudah saya menyampaikan bahwa pasti ada dana yang lebih, ya. Bagikan itu bisa nanti menghubungilah siapa yang bisa dihubungi, tapi boleh ke saya tentang masalah sponsor. Saya kira itu nanti kita akan ketemu lagi, termasuk cuaca didoakan, Natal di komisi-komisi di gereja-gereja, tutup tahun juga pemilu didoakan, ya. Mari kita bangkit berdiri, saya undang Pak Roni ada ya, Pak Gembala saya ya. Mari Pak Roni Tirta Bisono, ada ya di belakang kok. Ya, oh Roni, biar kenal ya, taunya kok Pak Dono saja. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk mengakhiri doa sekota pada malam hari ini. Thank you, Jesus. Kami naikkan hati kami. Sekali lagi kami mengucap syukur. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Refrain aja ya, diturunkan sedikit aja ya. Ketinggian. Ya ketinggian. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari kita berkati Tuhan kita dengan pujian, dengan rasa syukur karena Dia sungguh sangat baik dan kasih setianya selama-lamanya tidak pernah berubah. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi, bless the Lord,
worship His holy name. I worship you like never before. oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship His holy name. Beri kemuliaan. Haleluya. Serukan bersama-sama. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Amin. Engkau Tuhan yang menyapa pribadi lepas pribadi. Amin. Si Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kasih setiamu bagi setiap kami. Engkau nyatakan lewat kebenaran firman-Mu Amin. yang mengingatkan kami Ya, Yesus. sekaligus menempelak kami. Amin. Karena Engkau sungguh teramat sangat mengasihi kami. Amin. Engkau menerima kami apa adanya. Terima Tetapi karena kasih cinta-Mu kepada kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami tetap menjadi apa adanya. Karena Engkau rindu membuat kami menjadi luar biasa. Amin. Terima kasih. Kami bukan menerima common love, kasih yang umum, kasih untuk semua orang. Tetapi Engkau rindu menyatakan kasih-Mu sebagai personal love. Engkau mengasihi kami secara pribadi lepas pribadi. Engkau mengetahui keadaan kami. Engkau tahu kondisi keadaan kami. Tetapi Engkau Tuhan yang sempurna, sumber segala berkat, sumber segala-galanya. Engkau tidak akan pernah menahan kemurahan anugerah-Mu. Limpah atas umat-Mu, limpah untuk kami semua malam hari ini. Terima kasih metrekan Tuhan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Karena setiap orang yang kikir tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih Engkau ubahkan, bahkan Roh Kudus teruslah berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam setiap acara doa sekota yang Kau berkati. Karena kami percaya Engkau menggandeng kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat dan kuasa dan membawa kami kepada kemenangan-Mu yang ajaib. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata dan berdoa. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau mengubahkan paradigma kami menjadi mindset yang baru, menjadi belief yang baru, dan itu yang menjadikan destiny kami sempurna seturut rancangan-Mu. Blueprint cetak biru kehidupan yang Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan setiap pelayanan yang sudah diberikan, setiap hal yang kami persembahkan, biarlah itu kembali bagi kemuliaan-Mu. Ajar kami tidak mencuri daripada-Mu, karena hanya Engkau yang layak terima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan jikalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, meninggalkan loteng Yerusalem, malaikat-Mu menyertai menatang kami, dan kami boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat, jauh maupun dekat. Segala syukur, segala kepujian, segala hormat kembali kepadamu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang diberkati berkata bersama-sama, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan berkati.